Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ikut lewat Zoom, Pak Sesmen dan seluruh pejabat yang ada di Kementerian Investasi, kemudian ada Wakil Ketua Umum Kadin bidang investasi Pak Tony Wenas yang sempat hadir bersama-sama dengan kita. Teman-teman wartawan, kita kembali berjumpa lagi dalam acara rutin dari Kementerian Investasi terkait dengan laporan penyampaian hasil realisasi investasi per triwulan, dan sekarang kita masuk ke triwulan 4. Teman-teman, kita tahu semua bahwa kondisi ekonomi global sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadi resesi, tetapi tinggal yang menjadi pembicaraan kita adalah berapa dalam resesinya. Dan karena itu sebelum saya akan masuk pada materi, sesungguhnya saya ingin melaporkan kepada teman-teman tentang hasil kunjungan kita kemarin di World Economic Forum di Davos. Alhamdulillah kita mampu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya maksimal dengan judul kemarin, tema besarnya itu adalah hilirisasi yang berorientasi pada green energy dan green industry, kemudian kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, dan yang ketiga adalah IKN. Jadi ini betul-betul berjalan masif dan kita membangun pavilion, yang pavilion kita itu adalah 4 kali lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kita melakukan acara yang sudah digagas sejak tahun 2013 yaitu Indonesia Night. Ini juga adalah pertama yang kita lakukan secara besar-besaran. Inilah bentuk dari kehadiran negara dalam membangun persepsi wajah Indonesia di mata global. Karena kita tahu bahwa keberhasilan kita kemarin dalam menyelesaikan G20 mempunyai cukup standar yang bagus dan telah terjadi perubahan cara berpikir global terhadap Indonesia, khususnya kaitannya dengan bagaimana pertumbuhan, bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi, kemudian bagaimana stabilitas, yang semuanya itu mengarah kepada hilirisasi. Ini adalah perintah Bapak Presiden yang kita lakukan. Dan alhamdulillah hasilnya pun cukup bagus. Yang hadir itu adalah Pak Menko Marinvest, kemudian Menteri SDM, kemudian Menteri UMKM, saya sendiri, kemudian Wamen BUMN Pak Tiko, Kepala IKN. Dan semuanya itu padat sekali dalam rangka mensosialisasikan tentang bagaimana Indonesia ke depan. Sekalipun Indonesia global dalam kondisi yang tidak terlalu baik, bahasa saya itulah gelap, dan sampai sekarang memang masih gelap. Indonesia punya secercah harapan untuk menuju dari kegelapan menuju terang. Tinggal tergantung kita bagaimana memanage perilaku kita ataupun manajemen pemerintahan kita dalam rangka membangun optimisme. Dan saya yakinkan kepada teman-teman, kalau begini terus yang kita jaga, insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi terang di saat kegelapan bagi berbagai macam negara di dunia. Itu sebagai pengantar dari saya, dan saya akan masuk terhadap acara kita hari ini yang intinya. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan di dalam forum Forkopimda, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh pejabat Forkopimda yaitu Kajati, Kapolda, Pangdam, Kajari, ya semuanya, Kapolres itu di Bogor, yang digagas oleh Pak Tito, Menteri Mendagri, sudah menyampaikan bahwa target investasi kita di tahun ini alhamdulillah mencapai target sebesar 1.207,2 triliun. Nah, untuk breakdown-nya saya izin melaporkan tentang apa yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden. Karena itu izinkan saya untuk melaporkan. Teman-teman semua, selama kuartal keempat, alhamdulillah kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Secara Q&Q, antara perbandingan kuartal ketiga dan kuartal 4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Jadi bayangkan pertumbuhan investasi kita itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Penyerapan tenaga kerja yang kita lakukan pada kuartal keempat itu adalah sebesar 339.879 orang. Ini di luar UMKM
di luar hulu migas dan di luar sektor keuangan. Sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa investasi ini di luar sektor keuangan, di luar hulu migas, dan di luar UMKM. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana UMKM. Data yang kedua adalah perbandingan antara PMA dan PMDN. Secara PMA kita, FDI kita 55,6%. Ini tumbuhnya cukup besar sekali. Ini salah satu negara yang pertumbuhan PMA-nya tertinggi. Di mana Q&Q itu tumbuh 3,7%, tapi secara year on year dibandingkan dengan tahun 2021 itu sebesar 43,3%. Ini adalah progres kerja kita semua yang tidak main-main, karena saya bersyukur kepada rakyat Indonesia juga bisa menjaga stabilitas opini politik yang tidak terlalu berlebihan sehingga investasi kita bagus. Kemudian PMDN kita itu juga secara Q&Q, jadi PMDN kita total 44,4%, Q&Q 0,5% tumbuh tetap dibandingkan dengan kuartal ketiga, year on year itu 17%. Nah, ini adalah komposisi dari realisasi investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Nah, yang kedua teman-teman, ini antara Jawa luar Jawa. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Dan ini adalah persentasenya. Di Jawa itu sebesar 47,8% atau setara 150,6 triliun. Tumbuh secara year on year 32,1%. Dan luar Jawa itu sebesar 52,2%, tumbuh 28,7%. Ini juga mencerminkan bahwa konsistensi pemerintah lewat arahan Bapak Presiden untuk membangun Indonesia sentris betul-betul terjaga juga dalam konteks realisasi investasi. Karena kita tahu bahwa investasi adalah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus untuk sebagai faktor penetrasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga tidak kita membangun Indonesia itu Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Ini perintah Bapak Presiden. Kami tidak mempunyai visi misi, tapi gizi harus dikasih, kira-kira begitu. Nah kemudian di sektor apa saja, teman-teman? Pertama sektor pertambangan sebesar 39,8 triliun. Ini terkait dengan Freeport, ya. Kemudian beberapa investasinya yang di Gresik. Ini Pak Tony Wenas sebagai Presiden Direktur Freeport juga terima kasih atas kontribusinya. Ya kemudian masuk di sektor industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatannya. Itu nomor 2, tapi angkanya cuma sekitar beda 0,4 triliun aja, 0,5. Kemudian transportasi gudang telekomunikasi 36,8 triliun. Kemudian industri kimia dan farmasi dan perumahan kawasan industri. Jadi ini punya korelasi yang sangat bagus sekali. Teman-teman bisa membayangkan bahwa ketika kita melakukan penetrasi pada sektor-sektor industri, hilirisasi, maka dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat masif. Dulu waktu saya masuk di BKPM punya tantangan besar itu adalah sektor jasa yang paling besar. Dan saya selalu dipertanyakan waktu itu, kenapa sektor jasa yang paling besar, sementara kita tahu bahwa maksimal terhadap penciptaan nilai tambah itu tidak bisa kita lewatkan dari sektor jasa. Nah kemudian, gabungan antara PMA dan PMDN. Yang pertama Jawa Barat, ini. Yang kedua adalah Sulawesi Tengah. Yang ketiga DKI, yang keempat Jawa Timur, yang kelima Banten. Nah, kenapa Banten? Banten ini baru masuk nih. Banten ini sekarang hasil dari realisasi investasi Lotte. Di sana ada petrochemical, kawasan petrochemical yang salah satu terbesar nanti di ASEAN. Itu yang dulu pernah investasinya mangkrak, macet. Kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Dan sekarang alhamdulillah sudah realisasi. Kemudian kalau lokasi PMA-nya aja, coba minta lokasi PMA-nya aja mana? PMA-nya aja. No. Mana PM-nya aja? No. Lokasi ini, ya. Enggak dong. Ini oke. Kalau PMA-nya saja, nomor 1 adalah Sulawesi Tengah. Nomor 2 adalah Jawa Barat.
nomor 3 adalah Maluku Utara, nomor 4 Banten, nomor 5 Jawa Timur. Jadi teman-teman media, bahwa kalau kita melihat dari FDI yang masuk ke kita, maka Sulawesi Tengah nomor 1, 33,7 triliun. Maluku Utara nomor 3. Dan lihat rata-rata pertumbuhan dari daerah-daerah ini, pertumbuhan ekonominya pasti akan jauh lebih baik. Karena memang selain didorong dari belanja konsumsi dalam negeri, selain didorong oleh spending pemerintah, tapi memang investasi juga cukup bagus. Kemudian kita masuk ke negara mana saja sih yang masuk dalam 10 besar di kuartal keempat. Yang pertama adalah Tiongkok, nomor 1, 3,3 miliar US dollar. Kemudian Singapura, 2,7 miliar US dollar. Hong Kong, 1,6. Kemudian Malaysia dan Amerika. Ini Malaysia, teman-teman, jangan terkecoh. Ini mohon maaf, ini bukan uangnya orang Malaysia. Tapi ini adalah Malaysia dijadikan sebagai hub untuk melakukan investasi dari Korea. Lotte itu hubnya di Malaysia. Jadi jangan kita pikir bahwa ini uangnya orang Malaysia. Enggak. Indonesia punya duit mungkin lebih banyak gitu kira-kira. Ini beda-beda tipis lah dengan Singapura ini jadi hub. Ya, jadi Singapura ini juga jangan dikirain bahwa ini uangnya Singapura semuanya. Ini jadi hub juga. Ini. Yang berikut adalah Amerika. Amerika ini terkait dengan kontribusi hilirisasi dari smelter di Gresik untuk Freeport yang untuk mengelola tembaga dan emas. Kemudian adalah smelter DME. Pembangunan DME dari Amerika Serikat yang ada di beberapa tempat termasuk di Sumsel. Ini coba minta 10 besarnya dong. Oh nanti ya, nanti di sana. Entar aja nanti aku balik. Itu secara triwulan, dan triwulan ini kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 339.879 orang. Ini lapangan pekerjaan kita yang ada di kuartal keempat. Coba kalau begitu kita lihat akumulasi pada 1 tahun. Bapak Ibu semua, teman-teman media, ini tulis baik-baik nih. Target Bapak Presiden kepada kami di Kementerian Investasi sebesar 1.200 triliun. Pada awal-awalnya banyak orang yang pesimis terhadap target ini. Apakah bisa tercapai atau tidak? Saya dulu katakan bahwa saya janji insya Allah bisa tercapai dengan satu syarat. Kami mohon dukungan untuk teman-teman media, tolong memberikan pemberitaan yang positif bagi bangsa kita dan stabilitas kita jaga dalam rangka pencapaian target investasi. Alhamdulillah kita mampu mencapai sebesar 1.207,2 triliun. Secara year on year tumbuh 34%. Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar. Dan untuk Indonesia ini sepanjang sejarah Republik ada, ini yang paling besar, 34%. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja kita. Jadi capaian 106% ya dari target dari Bapak Presiden. RPJM kami itu sekitar 986 triliun. Ya Ibu Farah, 986 triliun RPJM. Bapak Presiden memberikan target sebesar 1.200 triliun. Alhamdulillah saya terima kasih kepada teman-teman Kementerian Investasi. Saya terima kasih kepada DPMPTSP, baik kabupaten, kota, provinsi. Ini kerja kalian semua dan kerja kita semua mencapai 106%. Jadi mencapai target. Dengan penyerapan tenaga kerja 1.305.101 orang. Nah, angka ini nggak boleh kita ngomong salah ini. Nah, di mana PMA-nya akumulatif, PMA-nya sebesar 654,4 triliun atau setara dengan 54,2%. Tumbuh secara year on year itu 44,2%. Jadi Bapak Ibu semua kita harus bersyukur ya bahwa di tengah kegelapan ekonomi global, FDI yang masuk ke Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 44,2%. Inilah sebuah kepercayaan yang harus diakui baik yang tidak suka maupun yang suka terhadap pemerintahan ini, bahwa realisasi investasi tumbuh
FDI 44,2% itu adalah dampak dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi, dan sekaligus ini melahirkan trust bagi para investor yang masuk ke Indonesia. Kemudian PMDN kita 552,8 triliun secara year on year tumbuh juga 23%. Ini dalam sejarah PMDN itu biasanya tumbuh itu tidak lebih dari 13%, maksimal 15%. Ini tumbuh 23,6%. Artinya yang percaya ini bukan hanya FDI, pengusaha-pengusaha lokal pun, pengusaha nasional pun percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana ekonomi kita ke depan. Nah, secara akumulatif antara Jawa dan luar Jawa, di 2021 kalau di Jawa itu 48%. Kemudian di luar Jawa 52%. Tapi kalau di 2022 itu sebesar di Jawa 47,3, di luar Jawa 52,7. Tumbuh juga semuanya. Jadi di Jawa tumbuh 31,9%, di luar Jawa juga tumbuh 35,9%. Secara akumulatif, teman-teman bisa lihat di sektor mana saja, industri logam dasar, barang dan logam bukan mesin, peralatan itu nomor 1 sebesar 171,2 triliun. Kemudian pertambangan 136,4 triliun nomor 2, transportasi gudang dan telekomunikasi itu 134,3 triliun, perumahan kawasan industri 109,4 dan industri kimia dan farmasi 93,63%. Coba saya minta datanya untuk industri logam dasar dari tahun 2020, 2019, 2020, 2021, 2022 atau minimal 2020, 2021, 2022. Ada nggak? Ada nggak? Aku mau bandingkan nih. Aku mau bandingkan. Sambil di ini ya, sambil dicari kasih ingat saya. Kemudian ini adalah lokasi PMA dan PMDN Januari sampai Desember. Riau itu Riau 82,5 triliun nomor 5. DKI Jakarta itu 143 triliun. Jawa Barat tetap nomor 1. Jadi Jawa Barat mengalahkan DKI Jakarta. Kemudian Jawa Timur nomor 4 dan Sulawesi Tengah nomor 3. Di mana secara akumulatif investasi kita adalah Singapura 13,3 miliar US dollar, Tiongkok 8,2 miliar US dollar, Hong Kong 5,5, Jepang 3,6 dan Malaysia 3,3. Sekali lagi Malaysia ini sebenarnya investasinya sebagian dari Korea. Lotte di Banten. Lotte itu kan investasinya kurang lebih sekitar 4 billion US dollar ya. 4,2 miliar US dollar itu Banten kalau tidak salah. Ini teman-teman, dan ini jadi hub. Kalau ini saya pikir uangnya sendiri nih. Hong Kong juga kira-kira beda-beda tipis lah. Nah kemudian kalau PMDN-nya aja berapa nih? PMDN-nya aja 1 tahun. Minta PMDN-nya. Nah kalau PMDN-nya saja, PMA. Kalau PMA-nya saja, Sulawesi Tengah nomor 1, Maluku Utara, kemudian mana ini? Kenapa kok tempelnya kayak begini? Banten, Jawa Barat, apa satunya nih? 53 triliun apa? DKI. Itu untuk PMA-nya, PMDN-nya mana? PMDN-nya aja. Kalau PMDN-nya saja, ini Kalimantan Timur masuk, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, sama Riau. Oke, itu teman-teman investasi kita. Kemudian kalau kita melihat nih tren dari PMA PMDN. Kalau 2020 PMA kita itu 50,0%. Ini karena Covid ini. Kemudian 2021 itu 50,4%. Coba bayangkan, dilihat. Di tahun 2022
tumbuh mencapai 54,2%. Nah, sharingnya kita ini bagusnya antara PMA PMDN. Ketika PMA-nya masuk tidak maksimal, PMDN yang mengisi. Nah, ini cukup datanya kita cukup bagus lah. Kemudian antara Jawa luar Jawa. Coba lihat di Jawa tahun 2020 itu 49,5%. Di tahun 2021 itu adalah 48%. Di 2022 47%. Nah, di luar Jawa itu tumbuhnya minta ampun juga tuh. 50, 52, 52,7. Jadi ini adalah target tren investasi kita yang masuk. Jadi dari 826 triliun, 901 triliun naik menjadi 1.207 triliun. Saya minta untuk 10 besar sebelum saya masuk ke situ. 10 besar negara mana? Nah, ini teman-teman 10 besar negara. Jadi yang pertama Tiongkok. Oh, ini enggak akumulasi dong. Januari sampai Desember mana? Enggak mungkin. Oh, Singapura. Oh ya, sorry. Kalau kita lihat dari Januari sampai Desember, yang pertama tetap Singapura. 13 miliar 281,1 juta. Tiongkok itu 8 miliar 226. Hong Kong 5 miliar 514. Jepang 3 miliar 562. Malaysia ini karena dari Korea banyak tiba-tiba 3,3 miliar. Amerika Serikat 3,2. Korea Selatan 2,297. Sekali lagi saya katakan bahwa dari 10 besar yang masuk itu 2 negara dari Eropa udah masuk. Jadi ini sudah sangat berimbang betul. Inggris, Belanda udah masuk menjadi 10 besar. Jadi realisasi investasi kita ini sekarang udah sangat relatif berimbang dari 10 negara yang masuk. Jadi jangan lagi bicara bahwa seolah-olah kita ini cuma memberikan karpet merah kepada satu negara tertentu. Nggak ada, ini buktinya nih. Saya selalu mengatakan bahwa negara dari langit pun yang mau turun investasi di Indonesia selama sesuai aturan di negara Republik Indonesia, kita akan memperlakukan sama dengan negara-negara lain. Ini untuk terkait dengan negara-negara. Saya minta data tadi mana? Sudah ada? Sudah ada tentang perbandingan industri barang logam. Coba buatkan manual kalau nggak ada. Oke, sekarang teman-teman, saya akan membahas investasi kita di luar sektor real, yaitu bahas tentang UMKM. Mana? Coba. UMKM. Nah, sejak Agustus 2021 kita meluncurkan OSS. Sampai dengan Desember 2022, total NIB, nomor induk berusaha yang kita berikan kepada usaha mikro dan usaha kecil itu sebesar 1.895.021 nomor induk berusaha. Bapak Presiden dalam berbagai arahannya meminta kepada kami sebagai Menteri Investasi untuk jangan hanya mengurus investor yang besar-besar. Yang kecil-kecil juga harus diurus. Dalam rangka menerjemahkan itu, maka kami urus betul, di mana dari total 1.895.021 NIB, total investasi yang masuk sebesar 318,6 triliun. Ini nggak pernah kita umumkan karena kemarin ini informasi baru ya untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman wartawan. Karena ini data baru dalam realisasi investasi. Jadi kalau kita bagi rata-rata,
1.895.021 bagi 318,6 triliun itu kurang lebih sekitar satu perusahaan itu sebesar 162 juta. Jadi kontribusi mereka ini juga cukup luar biasa. Dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 7.608.210 orang. Terdiri antara usaha kecil yaitu 58,4%, kemudian usaha mikro sebesar 41%. Tetapi dalam konteks realisasi investasinya ya. Tapi dalam konteks tenaga kerjanya usaha mikronya lebih besar. 5.575.662 orang. Ini data baru yang kami siap untuk melakukan uji keabsahan dimanapun dan kapanpun. Karena di Kementerian Investasi ini selalu memakai slogan, hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Nah, jadi kalau cuma omong-omong nggak ada data, ya sudah wayam nol maun itu. Kemudian ini apa ini? Sektor apa saja untuk UMKM? Yang pertama, perdagangan dan reparasi. Itu 106,8 triliun. Yang kedua, jasa lainnya 58,7 triliun, konstruksi 58,1 triliun, hotel dan restoran 25,8 triliun, tanaman pangan perkebunan 12,6 triliun. Kalau kita lihat top lokasi 5 besar, itu yang pertama adalah Jawa Barat, Jawa Timur, nomor 2, nomor 3 DKI Jakarta, nomor 4 Jawa Tengah, nomor 5 Banten. Jadi memang UMKM kita ini 5 besar di Indonesia ya ini, 5 provinsi ini. Kemudian kalau kita lihat 10 besarnya, daerah mana ya? Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, itu masuk nomor 6. Sumatera Utara nomor 7, Bali 8, Kalimantan Timur 9, dan Nusa Tenggara Barat nomor 10. Papua nomor berapa ini? Sungguh mati. Papua mana Papua nomor 22, Papua Barat nomor 27. Mama, ini saya punya kampung, ini memang UMKM-nya agak sedikit. Aduh, sungguh mati saya. Saya tidak bisa bicara lagi. Industrinya adalah perdagangan reparasi nomor 1, jasa lainnya nomor 2, konstruksi hotel restoran, tanaman pangan juga masuk, perkebunan, transportasi gudang telekomunikasi, industri, perumahan kawasan industri, pertambangan, perikanan, top lah. Jadi teman-teman semua, saya harus menyampaikan bahwa kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita cukup signifikan dengan memperlihatkan data ini. Itu sebagai pengantar dari saya, cukup padat juga materinya ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada teman-teman DPMPTSP, Gubernur, Bupati, Wali Kota, teman-teman Satgas Investasi. Ini sudah sangat paten kali. Mudah-mudahan target tahun depan itu 1.400 triliun. Wah, bisa tambah kerja ekstra untuk bisa mencapai itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Siapa yang memimpin? Monggo. Baik, langsung saja untuk pertanyaan. Terima kasih Bapak Menteri atas laporannya. Pertanyaan pertama dari Gabit Hanafi dari apahabar.com. Silakan untuk diajukan pertanyaannya. Selamat sore Pak. Saya Gabit Hanafi dari apahabar.com. Saya ingin bertanya. Tadi disebutkan kalau terkait PMD Kalimantan Timur. Saya ingin tanya untuk wilayah Kalimantan, provinsi lainnya, nilai PMD-nya kira-kira berapa ya Pak? PMDN. PMDN. Bukain datanya, mana PMDN? PMDN bukain datanya. No. PMDN sini. PMDN-nya mana? Ini nih. PMDN-nya ya. Kalimantan Timur nomor 5. Nomor 1 DKI Jakarta. Nomor 2 Jawa Barat. Nomor 3 Jawa Timur. Nomor 4 Riau. Ini yang 5 besar ya. Ya. Yang bro mau tanyakan apa?
di luar Oh. Kalimantan Timur. Ada nggak? Coba bikin semuanya. Mana? PMDN. Kau orang mana? Kalimantan kah? Oh, kau Kalimantan. Kau mau lihat ini? Bagus juga supaya kau lihat kinerja kepala daerahmu di sana. Mana, Dek? Mana? Ada nggak datanya? PMDN 10 besar PMDN mana? PMDN 10 besar mana? Oh, ini mikro kecil kok. Mana? Oh, ini. Ini PMDN PMA ini. PMDN aja. PMDN aja. Ini. Yang kamu cari apa, Dek? Kalimantan mana? Tanya kau jangan kumur-kumur, ya cepatlah. Kalimantan Selatan. Kalsel. Ini Kalimantan Selatan ini. Ranking 10, 3,9 triliun. Apa lagi? Kau ini cocok jadi menteri urusan Kalimantan. Kalimantan Utara 2,1 triliun. Ya, nanti kasih dia data dah. Ya, kasih dia data. Yang jelas datanya ada. Itu aja kamu tanya. Jadi PMDN kita pun merata. Jadi semua ada di sini. Kamu tanya kabupatennya pun ada. Tapi kalau kau tanya di sini berarti kita sama dengan ujian skripsi. Siapkan dia data. Ya, silakan Fadil. Pak. Izin bertanya Pak. Jadi pertanyaan pertama saya itu terkait dengan investasi terkait di pertambangan. Kan itu meningkatnya cukup lumayan Pak dari Januari sampai Desember. Nah mungkin bisa dijelaskan kembali Pak lebih terperinci lagi terkait dengan hal tersebut. Lalu yang kedua, jadi Menteri Luar Negeri Tiongkok itu kan kemarin telepon sama Bu Menlu Bu Retno katanya untuk menambah keamanan terhadap investasi Tiongkok di Indonesia. Nah itu sekiranya apa Pak rencana yang akan diberikan pemerintah untuk terhadap permintaan dari Tiongkok ini Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa focusing negara sekarang dalam arah kebijakan investasi itu ke hilirisasi. Jadi bicara hilirisasi itu adalah harga mati. Di mana kita memulai hilirisasi ini dari sektor pertambangan. Nikel, koper, sekarang kita sudah masuk ke batu bara untuk DME. Dan ke depan kita akan membuat hilirisasi ini tidak hanya di sektor pertambangan. Tapi di perikanan, perkebunan, pangan, oil and gas, ada 8 sektor hilirisasi. Kalau negara kita mau maju. Jadi, dan nggak bisa simultan sekaligus. Karena memang FDI kita terbatas. Maka kita fokuskan aja ke hilirisasi di sektor pertambangan. Berkali-kali dalam pemaparan saya memberikan contoh. Dulu ekspor kita ke Tiongkok pada 2016-2017 defisit kita berapa? 18 miliar US dollar. Tahun 2021 defisit neraca perdagangan kita dengan Tiongkok tinggal 2 miliar US dollar. Tahun 2022 sekarang kita sudah surplus 1 miliar US dollar. Dari mana itu? Dari hilirisasi sektor nikel. Hasil ekspor kita di 2017-2018 nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Akibat hilirisasi 2021 mencapai 20,9 miliar US dollar. Di 2022 ekspor kita itu sudah mencapai 29 miliar US dollar. Kita sekarang salah satu negara pengekspor untuk stainless steel terbesar di dunia. Jadi inilah negara kau ini paten. Kenapa kita dorong sektor pertambangan? Sebentar lagi Freeport nggak lagi mengirim kopernya ke sana, udah bangun smelternya semua di Gresik 2024. Newmont di NTB juga sudah melakukan hilirisasi di sana. Sekalipun hilirisasi ini banyak yang menantang, tidak hanya dalam negeri, di luar negeri juga begitu.
Tapi kita harus konsisten. Karena hilirisasi adalah instrumen untuk menuju Indonesia menjadi negara maju dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan upah yang maksimal. Karena kalau UMKM itu bagus, tapi tren gajinya kan ya mohon maaf dengan segala hormat kita tahu sendiri. Tapi kalau kita masuk pada pekerja-pekerja yang memakai teknologi, memang gajinya agak tinggi, tapi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas para pekerja kita. Jadi jangan hanya mengharapkan minta gaji tinggi, tapi kualitas kita tidak kita tingkatkan, etos kerja kita tidak tingkatkan. Nah bedanya kita sama luar itu, kerja 24 jam, kalau mau makan siang, waktu sholat cuma 30 menit. Ya sholat itu dia sholat, habis itu makan, ngopi, habis itu cerita. Kalau pekerja lain enggak, setiap 5 menit itu dia hitung itu produksi. Nah kadang-kadang kita enggak menyadari itu. Nah yang kedua itu kenapa di sektor pertambangan sama jadi hilirisasi dan pertambangan itu pasti sektor mesin logam dengan pertambangan itu pasti berjalan barengan. Karena satu industrinya satu bahan bakunya. Itu. Yang kedua menyangkut dengan pertanyaan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok. Saya belum tahu informasi ini. Jadi jangan sampai saya jawab salah karena saya tidak tahu isi pembicaraannya apa. Jadi kalau boleh saran saya tanya kepada yang melakukan pembicaraan. Tetapi normanya begini. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Investasi tidak pernah mau memperlakukan berbeda-beda investor negara A, B, C, D, E semua sama. Kebijakan dan aturan kita tidak berlaku spesifik dan perlakuan yang spesifik kepada negara manapun. Indonesia menganut asas politik bebas aktif. Begitupun ekonominya menganut asas ekonomi bebas aktif. Oleh karena itu nggak ada satu negara yang bisa mengintervensi Indonesia. Kaitannya dengan kejadian kemarin di GNI kan, yang di sana itu yang kamu mau tanyakan. Pertama adalah saya ingin mengatakan kejadian itu patut kita sayangkan bersama. Ya tim saya juga lagi bekerja, patut kita sayangkan bersama. Kenapa? Ini menjadi materi evaluasi. Baik dari investornya, baik dari karyawannya. Karyawannya itu juga di dalam ada dua, baik karyawan asing maupun dalam negeri. Baik pemerintahnya, baik juga keamanannya. Menurut saya tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapalah. Kita cari solusinya yang terbaik. Kita evaluasi diri aja. Itu. Dan memang dalam pekerjaan itu pasti akan terjadi pergesekan-pergesekan. Apalagi sudah melibatkan ribuan orang. Dan kalau saya ditanyakan bagaimana? Saya bilang ya harus kita berlaku adil. Adil pada semua. Adil pada karyawan, adil bagi para investor, adil bagi negara. Karena tiga-tiganya ini harus berdampak yang baik dari kehadiran sebuah investasi. Begitu bos. Ya kalau kau tanya tentang percakapan itu, saya nggak tahu isi percakapan. Dan aku nggak mau mengomentari sesuatu yang saya nggak tahu. Nah, oke. Baik, selanjutnya dari Dendi, Media Kontan, silakan. Sorry Pak Balil, saya Dendi dari Media Kontan. Ada 3 pertanyaan untuk Pak Balil nih. Yang pertanyaan. Banyak kali kau. Gak apa-apa Pak. Tadi kan di paparan Bapak disebutkan ya, di sepanjang 2022 ini industri logam masih mendominasi investasi nih Pak. Nah jadi saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya apakah memang sektor padat modal ini lebih menarik dibandingkan sektor padat karya gitu Pak. Terus yang kedua mau nanya soal investasi di startup lokal nih. Di tahun 2022 kemarin kan Pak, startup lokal itu banyak yang bangkrut, banyak yang berjatuhan nih Pak. Nah itu dampaknya ke investasi seperti apa Pak, dan potensinya di tahun ini bagaimana? Terus untuk ketiga terkait 47 proyek yang diluncurkan yang senilai 155 triliun ini Pak, mau update Pak investor mana saja yang sudah berminat dan dari proyek-proyek ditawarkan mana yang paling menarik gitu Pak. Terima kasih Pak Balil. Yang pertama tadi itu menyangkut dengan apa tadi bro? Oh padat karya ya? Padat karya Pak. Oke. Dari Kontan ya. Arah kebijakan negara sekarang itu adalah salah satu yang menjadi skala prioritas adalah hilirisasi. Yang berorientasi pada green energy dan green industry. Yang namanya hilirisasi itu pasti padat teknologi. Itu pasti padat teknologi. Dan ini adalah cara untuk bagaimana bisa meningkatkan produktivitas kita. Konsekuensinya adalah
pasti tidak banyak atau tidak memaksimal dengan karyawan. Karena dia teknologi, mesin apa segala macam. Ini antara pilihan. Kita maju padat karya tapi lambat kita maju. Atau kita memakai teknologi untuk cepat kita maju. Yang namanya tambang, mana bisa kita pakai padat karya? Kalau bangun gedung, oke. Bawa trek, oke. Bawa alat, oke. Begitu sampai di industrinya, itu yang masih sudah remote aja. Jadi untuk hilirisasi ini adalah perpaduan antara tenaga kerja yang tinggi dengan memakai teknologi dan padat karya. Jadi saya juga sudah minta contoh, katakanlah Freeport. Mereka membangun smelternya, total investasinya 2,8 miliar di Gresik. Ada bagian pekerjaan konstruksinya yang bisa dilakukan oleh manusia dengan tanpa mengurangi kualitas dan schedule. Saya minta kepada Pak Tony dengan kontraktornya untuk bisa memakai tenaga kerja. Jangan memakai peralatan. Ini dalam rangka kebijakan negara juga untuk memperhatikan betul padat karya. Itu satu. Yang kedua, persoalan padat karya. Kita betul, tujuan investasi itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau gaya kita masih gaya tahun 80-an, bagaimana kita mau maju? Tetapi bukan berarti kita mengabaikan mereka. Karena apa? Padat karya ini penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang masif. Contohnya apa? UMKM tadi. UMKM tadi dari investasinya 300 triliun lebih, mampu menciptakan tenaga kerja 7 juta. Kita urus juga barang ini. Jadi kami di pemerintah mengurus yang besar, mengurus yang menengah, mengurus yang kecil-kecil juga. Karena tujuannya satu, bagaimana Indonesia lebih kuat. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan startup. Begitu banyak yang hancur, bagaimana kaitannya investasi. Saya lihat kalau kaitannya dengan investasi kita tumbuh kan. Dari 901 triliun menjadi 1.200 triliun. Bahwa startup ini kan sebuah model bisnis yang memang ya harus antisipasi betul, ada naik turunnya. Memang namanya bisnis itu ada naik turun, dia tidak mungkin begini terus. Nah sekarang tinggal kemampuan mereka dalam bagaimana memitigasi. Tapi kalau dampaknya kepada investasi dalam konteks akumulasi, realisasi, insya Allah baik-baik saja. Yang bermasalah itu adalah bagaimana yang baru memulai tapi jatuh. Kalau ditanya apakah itu bermasalah, ya namanya masuk bisnis itu pasti ada masalah. Kalau orang hidup gak masalah, mati aja, pasti gak ada masalah. Apalagi bisnis, selalu ada dinamika. Tapi masalah itu harus dimaknai sebagai proses untuk bagaimana menuju kepada kebaikan. Pengusaha yang hebat itu adalah pengusaha yang mampu menyelesaikan masalah. Tapi kalau pengusaha itu masih bermasalah terus, mungkin dia masih harus belajar lagi agar tidak mendapatkan masalah. Jangan berpikir saya nggak pernah punya masalah dulu. Nggak ada itu pengusaha yang nggak pernah menghadapi masalah. Tapi dia akan berusaha bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan itu jangan dibuat masalah terlalu besar. Itu bagian dinamika hidup untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu dua. Yang ketiga, apa lagi? Terkait 47 proyek. Banyak kali pertanyaannya. 47 proyek strategis investasi yang sudah disusun oleh Deputi Perencanaan. Nanti habis ini nanti Pak Deputi Promosi yang akan menjelaskan. Karena Menteri itu hari ini saya judulnya ini jadi agak lupa itu tadi. Jangan sampai saya jawab kau salah. Ya. Tapi bahwa setahu saya sudah ada sekitar 6 atau 7 yang sudah deal. Sorry. Yang sudah deal, sudah jalan. Sudah tereksekusi. Dan yang lainnya sudah sekitar 60% mereka melakukan negosiasi. Karena dalam bisnis itu kan hari ini kita ketemu tidak langsung bayar. Ini bukan pergi bawa mobil Ionix di dealer Hyundai. Itu pun harus indel 8 bulan, apalagi investasi. Oh silakan. Saya memang lagi senang untuk jawab pertanyaan. Terus selanjutnya Dion dari Media Bisnis Indonesia. Sore Pak, saya Dion dari Bisnis Indonesia. Ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan setelah pencapaian positif realisasi investasi pada 2022, mungkin bisa dipaparkan Pak apa saja langkah strategis dari pemerintah untuk mencapai target realisasi investasi tahun ini 2023 yang dipatok 1.400 triliun. Kemudian pertanyaan kedua, sepulang dari Davos Pak,
apakah ada Pak peluang-peluang yang bisa di follow up oleh Kementerian Investasi terkait dengan kerjasama ke depan? Terima kasih banyak Pak. Ya, yang pertama terkait dengan strategi dari bisnis Indonesia ya. Saya dari dulu setiap di acara triwulan saya selalu ditanya tentang strategi. Strategi apa agar kita mampu mencapai target investasi 1.400 triliun di 2023. Saya selalu punya falsafah begini. Hampir semua dunia, terutama di Asia Tenggara, mencari kue yang kecil yang namanya investasi. Kenapa? Uang yang beredar di dunia nggak terlalu banyak dan semua negara butuh. Yang namanya strategi itu jangan kita gembar-gemborkan. Begitu strategi kita diambil orang, itu bukan strategi lagi, itu abu leke namanya. Dan saya selalu menyampaikan kepada tim, strategi kita nggak boleh sampai kena di orang. Orang kalau antar negara nih, antara kementerian-kementerian investasi di semua negara, datang ketemu sama investor, aturan mereka itu taruh di bawah laci. Ditanyain, negara A kamu dikasih apa? Dikasih 1, 2, oke, lu ke negara gue ya, gue kasih 3. Nanti besok lagi investor itu ke satu negara lagi, saya dikasih 1 negara A kasih 1, negara B kasih 2, negara C kasih 3, lu mau kasih ke berapa? Mereka bilang kasih 4, namanya saya marketing, dan itu wajar. Jadi kalau kita mengungkapkan semua strategi kita, wah mati kita. Target 1.200 triliun 2022 nggak akan tercapai. Tapi yakinlah bahwa kami mempunyai formulasi strategi yang mampu menarik investor. Caranya apa? Pertama, kita jangan menjadi bosi. Ya, kami kementerian ini nggak boleh jadi bosi. Kalau selama ini investor yang cari kita sekarang bagaimana mencari investor? Kita urus mereka, kita kawal mereka dengan promosi yang baik. Setelah promosi yang baik, kita yakinkan kepada mereka bahwa tentang perizinan. Karena siklus investasi itu adalah promosi. Kemudian kita yakinkan mereka tentang FS dari bisnis itu. Kemudian kita kawal mereka sampai dengan perizinan. Sampai dengan financial closing kalau dibutuhkan apa surat dari pemerintah untuk memberikan jaminan. Yang berikut itu adalah bagaimana kita kawal mereka dengan konstruksi. Dan yang kelima adalah bagaimana kita mengawal mereka sampai produksi. Negara itu dapat di situ. Jadi setiap tahapan itu negara harus hadir. Dan yang berikut adalah jangan dipersulit. Jangan bikin gerakan tambahan. Dulu kalau saya selalu mengatakan begini, urus izin dulu di Republik, itu hanya Tuhan dan yang tukang ketik surat dan yang tukang tanda tangan surat yang tahu. Sekarang kan kita sudah pakai lewat OSS. Dan target investasi kita sebesar 1.200 triliun tercapai, baik PMA-nya naik 42% maupun PMDN-nya 24%, itu akibat karena efek dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak bisa kita bohongi itulah. Biar sebagian orang mengatakan bahwa apa dampaknya, ini dampaknya bos. Emang dulu kalian bisa begini? Nggak, kita fair-fair aja, kalau aku fair-fair aja. Dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul mempunyai efek domino yang luar biasa. Baik investor asing maupun investor dalam negeri. Inilah kuncinya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apa untungnya Undang-Undang Cipta Kerja, sorry bos, kalau nggak ada undang-undang gimana bisa kita punya target pertumbuhan bisa tercapai? Gimana bisa realisasi investasi begini? Gimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Itu strateginya. Yang kedua apa ya? Oh, Davos. Kamu tanya investasi toh? Kemarin jadi di Davos itu kan bukan hanya forum deal bisnis. Di Davos itu adalah bagaimana kita mengenalkan tentang apa keunggulan-keunggulan operatif di bangsa kita. Apa yang menjadi sasaran-sasaran prioritas di bangsa kita. Bagaimana kita perkenalkan budaya di bangsa kita. Yang kedua, kami juga ngisi ceramah di beberapa forum di WF-nya sendiri. Berbicara tentang arah kebijakan negara-negara berkembang. Bagaimana Indonesia ke depan. Kemudian kita memberikan masukan kepada global. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau target investasi, realisasi investasi tahun ini, insya Allah BASF udah groundbreaking.
BASF ini akan kerjasama di Maluku Tengah, di Provinsi Maluku Utara. Itu dia akan membangun ekosistem EV baterai. Insya Allah dia akan sampai di prekursor. Investasinya kurang lebih sekitar 2 sampai 2,6 billion US dollar. Itu adalah Eramet dengan BASF. BASF ini salah satu perusahaan terbesar di dunia, khususnya pemain apa dia ya? Kimia ya, apa namanya? Apa? Petrokimia ya. Nah itu, ini bukan perusahaan kacang goreng ini. Jadi ini bukan hanya yang kita urus Korea, Jepang, Cina, enggak, Eropa pun kita urus. Buktinya mereka akan masuk tahun ini, akan groundbreaking. Yang kedua adalah saya juga ketemu sama menteri beberapa negara Eropa, contoh seperti Polandia. Kami diskusi tentang bagaimana arah kebijakan ekonomi global di era ketidakpastian. Kami ketemu dengan Menteri Keuangan Hong Kong dan kami diskusi dengan beberapa menteri yang lain, ya, sebagai bentuk dari bagaimana melakukan respon terhadap arah kebijakan dan kondisi-kondisi global. Itu, bos. Jadi kalau ditanya tentang investasi yang real yang masuk kurang lebih sekitar 2,6 billion US dollar. Sisanya banyak, tapi saya tidak boleh bicara. Karena kami punya deal dengan mereka bahwa jangan dulu diumumkan. Dan karena kami punya komitmen jangan dulu diumumkan, saya nggak boleh, saya harus menjaga etika itu. Yang kedua adalah saya juga menjaga diri. Jangan saya sudah umumkan baru rencana, kemudian nggak jadi. Nanti bisnis Indonesia akan kejar saya dengan pertanyaan itu. Jadi sebelum itu menjadi senjata makan Tuan, maka Tuan harus memikirkan betul senjata apa yang dikeluarkan duluan. Ya. Baik, selanjutnya Rizal dari CNBC, silakan. Selamat sore Pak Menteri. Dari luar ada nggak? Oke, CNBC oke. Saya Rizal dari CNBC Pak Menteri. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, ingin konfirmasi Pak Menteri soal realisasi investasi yang tertinggi sepanjang sejarah tadi. Untuk yang dari Cina itu kan tertinggi kuartal 4 Pak. Itu sejak kapan ya Pak tertingginya? Apakah betul dari sejak kuartal 4 2019? Kemudian untuk ini Pak tadi soal banyak negara tetangga kita yang jadi hub investasi negara asing gitu Pak. Dari BKPM sendiri ada terlibat nggak Pak soal pembahasan PP 19/2011 soal DHE agar dana-dana yang keluar itu Pak bisa diinvestasikan ke Indonesia Pak. Dan terakhir ingin konfirmasi soal serapan tenaga kerja dari PMA Pak. Kok dengan nilai yang sebegitu besar kenapa kecil gitu Pak? Apa penyebabnya? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama terkait dengan apa tadi investasi apa? Cina Pak. Oh Cina, apakah ini baru kuartal keempat aja? Kalau boleh pertanyaannya jangan banyak-banyak ya, saya sudah capek nih. Cukup, satu aja cukup. Cindy dari mana lagi tuh? Ini ngeri juga kaum moderator ini. Yang pertama adalah terkait dengan investasi China. Memang dalam sejarah dia baru kuartal keempat ini nomor 1. Sejak saya tahu ya, saya masuk di pemerintahan nggak pernah dia nomor 1. Selalu Singapura. Kali ini di kuartal keempat dia nomor 1. Itu satu. Dan tetapi akumulatif tetap Singapura. Akumulatif tetap Singapura. Dan kita tahu bahwa Singapura kan jadi hub. Mungkin juga kalau dihitung-hitung antara PMA PMDN ini lebih banyak. Karena sebagian di Singapura itu uang orang Indonesia yang ditaruh di sana. Ya bos ya. Itu satu. Yang kedua terkait dengan PP 19 tentang DHE. DHE itu kan kalau tidak salah kan paket kebijakan ekonomi. Iya kan? Dulu itu adalah paket kebijakan ekonomi tentang tax holiday dan hasil ekspor, paket ekonomi 16 kalau nggak salah. Saya masih jadi ketua umum HIPMI. Karena waktu itu paket ekonomi itu juga yang HIPMI soroti. Yang kedua lah UMKM, tapi UMKM kemudian di drop, tinggal itu. PP-nya mungkin di Kementerian Keuangan. Ya, saya kan tidak semua hal kita tahu, tapi memang idealnya memang harus dana hasil ekspor itu harus dikembalikan secara maksimal ke negara kita agar bagaimana itu bisa menjadi bagian daripada devisa kita dan bisa kita melakukan penetrasi pada bisnis yang lain. Tetapi begini juga, itu perdebatannya, aku jujur aja sama kalian lah, perdebatannya ada. Kita ini mau DHE kita tinggi, tapi perbankan kita itu nggak mau membiayai secara maksimal terhadap industri. Contoh katakanlah hilirisasi. Kenapa hilirisasi itu asing hampir semua? Karena memang yang membiayai itu hanya
bank-bank asing dengan equity hanya 10% dengan bunga yang kecil. Bank Republik Indonesia mau membiayai hilirisasi itu susahnya minta ampun. Bahkan mohon maaf equity-nya harus minimal 30-40%. Dari mana uang sebanyak itu? Bunganya besar pula. Jadi wajar aja begitu orang ekspor, kemudian dia harus menyelesaikan kewajibannya. Cicilan pokok tambah bunga. Atau mungkin dia membangun deal. Oke, gue kasih pinjam lu duit, tapi hasil penjualan you taruh dulu di bank gue ya. Bagi pengusaha, dia akan merasa bahwa mungkin ini bagian yang menjadi kompromistis. Sekalipun negara dirugikan. Nah, bagaimana agar negara tidak dirugikan? Ya, bank-bank di Republik ini harus membiayai. Dan itu kan 5-6 tahun break even point kok. Daripada dia pakai untuk standby long untuk konsumsi. Itu bos. Jadi saya berpikirnya selalu pada pemikiran tengah. Mana untuk kebaikan negara kita dukung. Tapi kalau memang negara kita juga dalam konteks swasta yang harus kita luruskan bersama. Itu kebaikan. Yang ketiga apa lagi tadi? Terkait ini Pak, serapan tenaga kerja untuk PMA kenapa kecil? Mana ada PMA kecil? Coba dibuka. Mana? Total akumulatif 1 tahun. Nggak ada PMA itu. Oh PMA. Nggak ada PMA. Di dalam tenaga kerja itu PMA PMDN digabung. Totalnya 1.305.100. Yang berbeda itu adalah angka investasinya. Jadi di data saya tidak menjelaskan tentang berapa PMA, berapa tenaga kerja dari PMA, berapa tenaga kerja dari PMDN. Itu nggak ada. Tapi begini, PMA itu pun kan memakai kontraktor-kontraktor. Mereka itu juga adalah bagian daripada penciptaan lapangan pekerjaan lewat instrumen PMA. Tapi dikerjakan oleh PMDN. Tetapi dalam laporan kita adalah PMDN. Begitu Dinda. Ya, 1.305.000 Dinda. Gede nih lah. Ini dalam teori ekonomi harus kali 3 kali 4 nih. Dengan tenaga kerja tidak langsungnya. Oke. Terakhir. Pak, dari Linda, alinea.id, silakan singkat saja pertanyaannya. Ya, selamat sore Pak Bahlil, saya Linda dari alinea.id. Seperti tagline yang Bapak sering bilang, kalau Tuhan percaya, manusia butuh data. Jadi saya butuh data terkait. Nah, tagline-nya begini, hanya kepada, itu bukan Tuhan percaya, hanya ke manusia, hanya Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Iya, maaf Pak. Bagus. Jadi, kau, pintar kau. Saya mau tanya Pak, terkait presentase, ada nggak sih Pak dari BKPM sendiri presentase perbandingan antara investasi padat modal dan padat karya? Seperti tadi kan sudah dijelaskan kalau industri hilirisasi mengejar agar kolaborasi antara industri padat karya dan teknologi. Sedangkan data dari BPS kan menjelaskan bahwa pengangguran tertinggi di Jawa Barat, pengangguran tertinggi itu ada di Jawa Barat dengan jumlah 8,31%. Sedangkan PMA dan PMDN tertinggi tadi dijelaskan ada di Jawa Barat dengan capaian 174,6 triliun. Nah itu ada tidak perbandingan antara padat karya dan padat modal investasinya. Terus yang kedua Pak, berarti kan Bapak sudah mengerti ya seperti apa pola investasi yang baik di Indonesia dan bagaimana pasar tenaga kerja kita untuk menyesuaikan. Ada tidak sih pembahasan lebih lanjut dari Kementerian Investasi dengan kementerian dan lembaga lainnya agar dari negara sudah menyediakan lapangan kerja. Nah, tenaga kerjanya ini biar sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin bertanya, ada tidak sih Pak kaitan kan beberapa waktu lalu ramai pemberitaan Crazy Rich di seluruh dunia berbondong-bondong pindah membangun kantor di Singapura. Apakah ini ada kaitannya dengan peningkatan investasi di Indonesia? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Berat. Cukup ya. Kau jangan banyak-banyak pertanyaannya. Yang pertama Dek, terkait dengan perbandingan antara tenaga kerja asing yang padat karya dengan yang memakai teknologi tinggi. Rujukannya adalah Jawa Barat. Tahu nggak Dek, Jawa Barat itu adalah jumlah penduduk terbesar di Republik Indonesia di provinsi. Jawa Timur kalah. Jadi Jawa Barat itu harus perbandingannya juga begini, jumlah penduduknya. Jangan kau samakan jumlah penduduk Papua sama Jawa Barat.
Papua itu cuma 7 juta orang plus yang mau mati kemarin, mau mati besok dan baru lahir gitu kan. Jadi 7 sampai 8 juta gitu. Nah, sekarang saya belum tahu, Pak Imam coba bisa dibuatkan ya. Ini sebagai masukan, kalau belum ada ini sebagai masukan. Ini sebagai masukan. Saya mohon maaf belum baca. Saya harus jujur sama kamu kan. Kalau saya belum punya saya harus bilang belum punya. Tolong ini dong FDI kita yang masuk dilihat mana yang padat karya, mana yang memakai teknologi supaya dari situ kita melakukan perbandingan. Tapi saya setuju bahwa lapangan pekerjaan sekarang yang kita ciptakan ini combine ya. Jadi industri-industri yang padat karya itu seperti pabrik garment, sepatu, alas kaki. Nah mereka ini kan rata-rata itu investasinya itu apa ya, temporary dia. Dia akan, karena investasinya tidak gede, dia akan melihat regulasi mana yang baik. Kalau kemudian kita, di negara kita, orang membangun pabrik pakaian. Begitu kita bangun, jalan 2-3 tahun, tahun keempat udah mulai demo karyawan. Ya, udah mulai demo. Dia melihat negara-negara mana yang lebih cepat ininya, kayak Bangladesh atau negara mana, dia akan memilih ke sana. Dia relokasi. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan ini bukan hanya tugas pemerintah semata-mata, bukan hanya tugas swasta semata-mata, tapi juga tugas karyawan. Jadi jangan pemerintah sama pengusaha sudah mau investasi, tapi saudara-saudara kita, saya ngerti, saya kan mantan karyawan ya. Saya ini mantan omset 60 juta. Aku pernah jadi UMKM, Mbak. Saya pernah menjadi karyawan, sopir itu saya pernah. Tukang disuruh-suruh fotokopi itu pernah saya. Ya sampai saya punya perusahaan juga yang agak sedikit, ya lumayan lah. Itu juga pernah. Jadi bukan berarti kita berpikir begini nggak mementingkan pikiran karyawan. Enggak. Nggak ada, kami di negara ini nggak akan mungkin tidak memikirkan semua hal. Tapi harus ada keseimbangan. Untuk apa? Kebaikan para pengusaha, kebaikan para karyawan, kebaikan para pemerintah. Aku ngerti maksud kau ini. Jangan hanya pemerintah urus investasi asing yang high teknologi tapi tidak mempunyai dampak tenaga kerja yang maksimal. Kan kira-kira itu intinya. Aku dapat membaca itulah. Sekalipun ada ini nggak ngomong bye-bye, nggak ngomong gamblang ya. Nah, tapi itu positioning kami negara. Yang kedua apa tadi ya? Dari Kementerian Investasi sudah mempersiapkan untuk tenaga kerja dengan lembaga dan kementerian lain. Oh, persiapan kualitas. Memang antara kebutuhan dengan skill yang harus siapkan ini harus punya korelasi. Contoh katakanlah kita di Batang ya. Di Batang itu kan jadi kawasan industri Batang. Itu akan menjadi high teknologi di situ. Nah sekarang kita kerja sama Solo Technopark untuk mempersiapkan. Ya harusnya sekolah-sekolah kita ini, kampus-kampus kita ini terlalu banyak kampus. Mohon maaf. Pasar lapangan pekerja A dipelajari B. Ya bagaimana? Pasti terjadi pengangguran banyak. Jadi kalau boleh skill ini harus kita tempatkan dan kita harus korelasikan dengan tingkat kebutuhan dan persiapan dari tenaga kerja itu sendiri. Nah kami Kementerian Investasi ini vokasi ini sebenarnya. Kami tidak di bagian itu deh. Tapi kami menyampaikan kepada kementerian-kementerian bahwa kami akan bangun pabrik di sini. Industrinya ini, skill yang dibutuhkan ini. Monggo. Tapi kalau kau tanya itu kepada saya, waduh itu jangan sampai saya berbuat melebihi batas kewenangan saya. Atau kau sedang berdoa untuk bagaimana bisa melebihi kewenangan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, yang ketiga apa lagi? Crazy Rich Dunia itu banyak berbondong-bondong pindah ke Singapura bikin kantor, apa ada kaitannya dengan investasi di Indonesia yang ditingkatkan? Memang harus jujur ya. Kita harus jujur bahwa di Singapura itu jadi hub. Dan itu memang regulasinya sangat bagus lah. Dan di Asia Tenggara aliran investasi FDI pertama itu Singapura. Yang kedua baru Indonesia. Dan Singapura itu khusus di sektor keuangan dia cepat sekali. Nah kita itu baru membentuk aturan yang hampir sama dengan Malaysia dan Singapura untuk di KN. Untuk apa namanya Pak Yuliot? Financial Center. Ya, kantor pusat dan Financial Center. Di sana kita akan membuat aturan yang sangat dinamis, sangat fleksibel dalam konteks untuk bagaimana bisa menarik minat
para investor-investor gede ini untuk masuk di IKN. Itu strategi yang akan kita bisa mengimbangi. Tapi jujur kita katakan bahwa memang dalam konteks itu Singapura yang sudah duluan. Nggak usah kita malu untuk mengatakan kalau negara orang lain yang sudah bagus. Justru kita harus memotivasi diri untuk belajar agar kita bisa sama dengan mereka. Begitu ya. Terima kasih. Saya pikir cukup. Teman-teman DPMPTSP, teman-teman wartawan, dan semua pemirsa yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya atas nama Kementerian Investasi, target tahun ini sebesar 1.400 triliun, cukup berat, jujur, di tengah ekonomi global yang tidak ada kepastian, tapi kita tetap harus optimis. Untuk bisa mencapai 1.400 triliun di tahun ini, kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua, agar stabilitas kita jaga. Hal-hal yang tidak penting untuk kita perdebatkan, saya pikir kita kurangi. Semua ini dalam rangka bagaimana membuat stabilitas negara kita bagus. Kampret, cebong, saya pikir tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi saya pikir penting kita cari narasi yang baik dalam rangka di tahun politik ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses DPMPTSP. Inilah kerja kalian dan kerja kita semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.